Udah mulai nih? Udah mulai ya? Halo semuanya. Kenalin, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam museum, dan kami akan menjelaskan juga sejarahnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldo Freni Bisa. Halo semua teman-teman, perkenalkan nama saya Jibril. Nama saya Arif Fadila Sitorus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauf. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Setiawan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evan Desvian Fahani. Halo semuanya, nama saya Rizky Rahmatullah. Jangan lama-lama lagi, langsung kita ke video. Di sini ada guci dan miniatur kapal yang menarik perhatian. Guci ini mungkin menyimpan sejarah panjang tentang budaya Batam dan pengaruh perdagangan laut. Miniatur kapal di sampingnya menunjukkan peran penting Batam sebagai daerah strategis untuk perdagangan. Kita melihat batu bata yang mungkin digunakan dalam konstruksi bangunan tradisional. Di sampingnya ada benda berwarna emas yang sepertinya menjadi lambang kemakmuran dan kebesaran kerajaan Melayu dulu. Barang-barang ini menunjukkan kebudayaan dan warisan Batam yang kaya. Benar, kekayaan budaya ini tidak hanya ada di masa lalu, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas Batam saat ini. Bentuk dan desain emas ini mencerminkan seni dan keterampilan tinggi masyarakat setempat. Lihat guci ini lagi. Benda keramik seperti ini sering sekali kita gunakan untuk menyimpan berbagai barang berharga dan mungkin juga berbagai simbol status sosial pada zamannya. Guci-guci seperti ini sering kali kita temukan dalam sejarah Melayu karena perdagangan barang keramik dari luar juga cukup banyak masuk ke wilayah sini. Tepat sekali. Dan di sini kita bisa lihat pakaian tradisional yang sangat khas dengan warna dan motif yang begitu cantik. Pakaian ini adalah bukti keterampilan tekstil masyarakat Melayu yang sangat dihormati dan diwariskan dari generasi ke generasi. Lihat detailnya, motif dibuat dengan begitu teliti. Di sampingnya ada mesin jahit tua. Mungkin digunakan untuk menjahit pakaian seperti ini. Mesin jahit ini adalah bagian dari sejarah Batam juga, karena banyak masyarakat Batam pada masanya yang bekerja sebagai pengrajin pakaian atau penjahit, terutama untuk pakaian adat. Benar, keterampilan menjahit dulu menjadi pekerjaan yang umum di sini. Di sebelahnya ada meriam, barang antik yang mungkin dulunya digunakan untuk menjaga perbatasan. Meriam ini menunjukkan bagaimana masyarakat Batam sudah lama berupaya mempertahankan wilayahnya. Meriam ini memberi kita gambaran bahwa Batam juga memiliki catatan sejarah pertahanan, terutama di era kolonial, ketika penjagaan wilayah menjadi sangat penting. Jadi benda-benda di sini, dari pakaian, guci, mesin jahit, sampai meriam, mencerminkan berbagai aspek kehidupan masyarakat Batam di masa lampau, sampai dari seni hingga pertahanan. Kita juga melihat sepeda antik yang terlihat sangat sederhana, tapi penuh makna. Sepeda ini mungkin digunakan oleh penduduk lokal pada masa lalu, saat transportasi modern belum begitu berkembang di kota Batam. Iya, dulu sepeda menjadi salah satu alat transportasi utama. Warga Batam menggunakan sepeda ini untuk beraktivitas sehari-hari, baik itu ke pasar, bekerja, atau bahkan mengunjungi keluarga di kampung tetangga. Benda ini mengingatkan kita pada kehidupan Batam yang masih tradisional. Fungsinya sebagai alat transportasi, sepeda ini juga mencerminkan gaya hidup yang sederhana dan ramah lingkungan. Kalau kita pikirkan, sepeda antik ini mungkin menyimpan banyak cerita dari orang-orang yang pernah menggunakannya. Benar sekali, setiap bagian dari sepeda ini, dari rangka besinya hingga sadar kulitnya yang mungkin sudah robek, sekolah bercerita tentang perjalanan panjang sejarah Batam. Dengan kondisi Batam yang sekarang penuh dengan mobil dan motor, sepeda ini seakan menjadi pengingat tentang bagaimana dulu orang-orang di sini beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Melewati jalan-jalan yang sudah berubah menjadi jalan raya besar atau area industri. Ini benar-benar artefak yang sangat berharga yang menghubungkan kita dengan masa lalu Batam. Di sini ada komputer atau laptop tua yang mungkin terlihat sederhana dibandingkan dengan teknologi sekarang.
Tetapi di masanya, perangkat ini adalah simbol kemajuan. Batam sebagai daerah industri pasti memiliki peran dalam perkembangan teknologi. Iya, komputer ini juga menjadi saksi bagaimana Batam mulai berkembang dari segi teknologi dan informasi. Perangkat ini mungkin digunakan oleh para pekerja untuk mencatat data dan menjalankan perencanaan industri. Bayangkan, saat itu teknologi seperti ini mungkin masih jarang dijumpai. Ya, betul sekali. Dari komputer ini, kita bisa melihat bagaimana Batam mulai bersaing di sekitar industri dan teknologi. Dan kalau kita perhatikan di sampingnya, ada baju TNI. Ini menunjukkan peran militer di Batam sebagai penjaga kedaulatan wilayah. Setuju, kehadiran TNI di sini sangat penting, mengingat posisi strategis Batam yang dekat dengan negara tetangga. Baju TNI ini mungkin dipakai oleh prajurit yang berjaga di perbatasan atau wilayah sekitar Batam. Baju ini juga memiliki simbol-simbol militer yang khas, menunjukkan peran mereka dalam menjaga keamanan nasional. Batam sebagai kawasan yang padat dan terus berkembang tentu perlu adanya perlindungan dari pasukan pertahanan. Dengan adanya artefak seperti komputer tua dan baju TNI ini, kita bisa melihat bahwa Batam tidak hanya pusat ekonomi, tetapi juga punya peran penting dalam pertahanan negara. Perkembangan industri dan keamanan berjalan beriringan di sini. Kita melihat songket yang sangat indah. Kain tenun khas Melayu ini dibuat dengan penuh keterampilan dan ketelitian. Motifnya seringkali memiliki makna simbiolis, mencerminkan keindahan dan keanggunan budaya Melayu. Benar sekali, songket ini biasa digunakan pada upacara adat atau perayaan penting. Proses pembuatannya cukup rumit karena harus ditenun dengan benang emas atau perak, menjadikan simbol status dan kebanggaan. Lalu, kita melihat gendang tradisional. Alat musik ini sangat sering dimainkan dalam upacara adat dan perayaan masyarakat Melayu. Suara gendang seolah menjadi pengiring ritme kehidupan di masa lalu. Dan ada juga keris yang khas. Senjata ini tidak hanya digunakan sebagai alat pertahanan, tapi juga simbol spiritual dan status sosial. Keris dipercayai memiliki kekuatan magis dan digunakan dalam ritual atau pusaka keluarga. Di sini juga ada topeng yang sering dipakai dalam tarian tradisional. Topeng ini mewakili karakter tertentu dan menunjukkan ekspresi yang khas, memperkarya budaya pertunjukan di Kota Batam. Setiap benda di sini mengabarkan keragaman dan kekayaan budaya Melayu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini semua adalah bagian dari identitas masyarakat Batam. Betul? Dari sini terlihat jelas tata letak Batam yang strategis, dikelilingi oleh laut dan dekat dengan negara tetangga. Posisi ini memang menjadikan Batam sebagai pusat perdagangan dan industri yang sangat penting. Lihat di bagian ini, ada pelabuhan dan kawasan industri. Ini adalah jantung perekonomian Batam sebagai salah satu kota dengan kawasan ekonomi khusus. Batam memainkan peran besar dalam perdagangan internasional. Dengan pembangunan yang terencana seperti ini, Batam menjadi contoh bagaimana sebuah kota berkembang pesat dalam waktu singkat, tapi tetap memperhatikan tata kota dan fasilitas publik. Miniatur ini seolah merangkum sejarah dan visi masa depan Batam, dari perkembangan ekonomi, infrastruktur, hingga kebudayaan. Semua tercermin di sini. Batam bukan hanya kota industri, tapi juga tempat yang nyaman untuk dihuni dan dikunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mewawancarai petugas yang ada di Museum Raja Ali Haji. Saya akan menanyakan seputar tentang Museum Raja Ali Haji ini. Yang pertama, siapa yang terlibat dalam pembangunan Museum Raja Ali Haji?
Pembangunan ini biasanya yang melibatkan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terus para akademis dan budayawan Melayu, masyarakat adat atau lembaga adat Melayu, dan donatur dan lembaga swasta lainnya. Oke. Yang kedua, saya akan menanyakan tahun dan bulan berapakah Museum Raja Ali Haji ini berdiri dan diresmikan? Yaitu pada tanggal 18 Desember tahun 2020. Oke, selanjutnya saya akan bertanya bagaimana sejarahnya dibangun Museum Raja Ali Haji di Batam ini. Museum ini didasari oleh keinginan untuk mengenang dan menghormati kontribusi Raja Ali Haji sebagai pencetus tata bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal Indonesia. Museum ini menjadi wadah untuk memamerkan koleksi terkait budaya Melayu serta sejarah perkembangan bahasa dan sastra Melayu, sehingga masyarakat bisa memahami sejarah dan nilai-nilai budaya Melayu yang diperjuangkan oleh Raja Ali Haji. Oke, begitu saja pertanyaan dari saya seputar tentang Museum Raja Ali Haji ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.